2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan pohon rambutan ya yang sudah mengalami turun cangkok atau sudah kita pindahkan. Dan ini adalah cangkokan rambutan yang sudah berumur sekitar 2 bulan lebih yang sudah saya lakukan, dan ini juga sudah mengeluarkan akar yang begitu banyak. Jadi bagi kawan-kawan yang masih pemula, saya sarankan lakukan pencangkokan pada musim hujan saja. Apabila musim kering, takutnya nantinya tanah akan mengering seperti itu. Kemudian untuk melakukan penurunan cangkok ini, kawan-kawan juga harus memperhatikan beberapa hal ya terkait masalah keadaan akar. Nah, biasanya untuk melakukan penurunan cangkok itu kita lihat dari akarnya. Nah, apabila akarnya itu sudah banyak ya, apabila sudah banyak, kemudian juga akarnya sudah agak coklat tua, itu sudah bisa kita pindahkan. Apabila akarnya masih berwarna putih, biar banyak ya, biar berumur 2 bulan, karena untuk cangkokan ini sendiri biasanya akar itu ada yang cepat merambat, ada juga yang lambat. Itu adalah pengalaman saya juga. Jadi untuk kawan-kawan perhatikan saja akarnya. Apabila sudah banyak dan juga berwarna kecoklatan tua, itu sudah bisa kita pindahkan. Dan ini sudah saya potong, kemudian juga saya pruning. Kenapa kita pruning seperti ini? Karena untuk akar yang masih sedikit, dia tidak akan bisa menampung ya nutrisi untuk semua cabang dan daun. Jadi kita potong saja, kita sisakan pada bagian ujungnya sedikit saja, karena itulah yang nantinya yang akan akar lakukan pemberian nutrisi. Jadi untuk seminggu itu cukup untuk bertahan agar nantinya nutrisi cukup pada bagian batang dan juga daun. Nah, sesudah melakukan penurunan, di sini sediakan air ya. Ini akan saya lakukan perendaman dulu menggunakan vitamin B ini ya. Vitamin B1 dengan kapasitas 50 mg. Ini bisa dicari ya kawan-kawan di apotek terdekat. Ini juga terjual banyak dosisnya, ada yang 100 mg juga ada, yang 50 juga ada. Dan ini dimasukkan saja ke dalam wadah ya, ember, dengan sekitar 2 literan cukup ya. Nanti dilakukan perendaman kurang lebih sekitar 30 menit ya. 30 menit agar nantinya suplemen vitamin itu dapat diserap oleh akar, juga membantu agar daya tahan akar dan pertumbuhan berjalan dengan baik ya. Nah, ini saya lubangin dulu supaya airnya bisa cepat masuk ke dalam ya. Jangan lupa untuk merendam dulu. Nah, kawan-kawan jangan lupa tadi ya, di pruning saja, disisakan sedikit, karena nantinya tunas-tunas muda itu akan muncul ya. Seminggu itu hanya untuk bertahan. Apabila daun hijaunya masih ada, berarti insya Allah itu masih hidup. Apabila dalam seminggu itu daunnya rontok, kemungkinan nanti akan mati. Itu juga kita akan lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, kita pruning saja, buang saja yang tidak perlu, nggak apa-apa. Nah, kemudian ini adalah persiapan tanah. Di sini saya menggunakan tanah ya, yang di Kalimantan ini yang cukup banyak. Ini adalah tanah merah, tanahnya halus sekali dan juga rapuh. Dan juga selain tanah merah, saya gunakan kayu bakaran ya, sisa kataman kayu yang sudah dibakar. Kemudian juga ada pasir kecil atau pasir halus. Kenapa saya gabung 3 ini? Supaya tanahnya nanti itu enggak terlalu keras. Jadi untuk akar, apabila dengan 3 media ini, insya Allah akar akan lebih mudah ya menjangkau atau tumbuh di dalam tanah. Kemudian untuk selanjutnya juga untuk
nutrisi, kita bisa berikan pupuk, tapi itu nanti saja, cukup disiram saja dengan air biasa. Apabila sekiranya tunas sudah mulai tumbuh sekitar 1 jengkal atau lebih, kemudian mengeluarkan daun, baru bisa kita kasih pupuk ya, sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Misalkan seperti ini, dalam 1 ember 5 liter cukup beri saja pupuk NPK ya, sekitar setengah sendok makan, dilarutkan langsung dikocor ke pada bagian polybag ya. Dan ini saya persiapkan tanah dulu agar nantinya untuk media tanam pada cangkokan ya. Dan juga untuk kawan-kawan yang masih pemula, saya ingatkan lagi, jangan lakukan pencangkokan pada musim kemarau, karena itu akan menyebabkan kekeringan pada media tanah. Boleh pada musim kemarau, tapi kawan-kawan agak sedikit kerepotan nantinya, otomatis harus melakukan penyiraman rutin ya pada tanah ya, yang untuk dicangkok tadi, agar mendapatkan kelembapan atau kebasahan yang cukup. Kemudian yang saya lakukan ini adalah pencangkokan pada musim hujan, karena hujannya bisa dibilang sudah lumayan. Mungkin dalam 2-3 hari itu ada turun hujan, jadi saya tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan penyiraman karena tanahnya sudah lembab. Itu ya. Nah, ini persiapan masih saya lakukan pengadukan tanah. Nanti kita akan masukkan hasil cangkokan ke dalam polybag, cukup di dalam polybag ya, karena ini masih akar kecil. Nah, kemudian ini adalah yang sudah saya bongkar ya, plastiknya, dan juga sudah saya lakukan pruning. Dapat kawan-kawan lihat sendiri, pruningannya itu banyak sekali yang saya buang. Dan juga kawan-kawan dapat lihat sendiri akarnya, akar itu sudah berwarna coklat ketuaan ya. Beda pada saat dia baru keluar itu masih agak putih-putihan, tapi kalau sudah seperti ini banyak, kemudian coklat tua, insya Allah pada saat dipindahkan itu kemungkinan berhasilnya lebih tinggi ya, daripada yang masih putih-putih itu tadi. Nah, ini sudah saya persiapkan semua, karena nantinya bisa dimasukkan satu persatu dalam polybag. Dan juga pindahkan ya cangkokan tersebut pada waktu pagi atau sore hari, jangan siang hari, karena pada siang hari itu dapat mengganggu juga, karena hawanya terbilang cukup panas. Boleh pada siang hari, asal harinya agak-agak mendung ya, agak dingin itu bisa. Dan kemudian ini adalah saya pindahkan ya, sudah saya pindahkan semua ke dalam polybag. Dan ini harus kawan-kawan simpan di area-area yang teduh ya, jangan terkena matahari langsung. Itu juga akan berefek pada pertumbuhan, karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Pindahkan saja pada tempat yang teduh, seperti di bawah pohon yang rindang, atau di tempat yang kawan-kawan ada tempat peneduh seperti paranet ya, agar nantinya dia tidak terlalu kepanasan. Cukup di cuaca yang lembab sedang, itu sangat bagus untuk pertumbuhannya. Dan ini kalau tempat saya ini saya taruh saja di depan teras rumah ya, karena itu tempat yang menurut saya sedang. Kemudian pada depannya juga tempat saya sudah saya pasang paranet untuk menghindar matahari pagi dan juga sore hari. Itu juga mengurangi panas nantinya, supaya tanaman ini dapat berkembang dengan baik. Itu saja. Jangan lakukan pada siang hari, boleh siang hari asal harinya mendung gitu ya. Saya sarankan pagi atau sore hari. Lebih baik lagi pada waktu sore hari, kemudian pada malam hari dia akan dingin. Nah, ini adalah hasil cangkokan ya, yang sudah saya pindahkan. Yang kemarin itu sudah berumur 2 minggu lebih. Dapat kawan-kawan lihat sendiri. Sini saya pindahkan pada teras rumah, dan ini sudah muncul tunas-tunas muda ya. Ini bisa dibilang kemudian ya. Nah, ini saya bilang tadi daunnya masih ada. Daun masih ada, kemudian tunas sudah bermunculan. Ini bisa dikatakan ini sudah berhasil 100% ya. Sudah berhasil 100%. Tinggal kawan-kawan rawat saja, jaga
tanahnya agar tetap lembab ya, jangan sampai kering karena itu dapat mengganggu pertumbuhan. Nah seperti ini sudah muncul tunas-tunas muda. Tunas-tunas muda ini akan muncul pada ketiak cabang tadi ya, yang kita potong, yang kita pruning. Biasanya dia akan tumbuh di situ. Nah ini sudah panjang juga, hampir 1 jengkal pada bagian atas, pada bagian pucuk ya. Kemudian, nah ini juga pada bagian depan juga baru saya pindahkan sekitar semingguan ya. Nah ini sudah semingguan, daunnya masih ada. Nah apabila dalam 1 minggu itu sudah pindah di polybag, daunnya itu jatuh ya. Nah kemungkinan itu antara 50% sama 50% gagal atau berhasil tuh kisaran 50%. Nah apabila daunnya masih ada itu sudah kemungkinan akan berhasil, sepengalaman saya ya. Nah ini hasilnya yang sudah dikatakan berhasil ya. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya, berbagi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar nantinya channel dapat berkembang dan membantu kawan-kawan dalam melakukan kegiatan sharing ya, entah itu menanam sayuran maupun menanam buah-buahan seperti yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.